LINQ, kepanjangan dari Language Integrated Query. Nah, apa yang dimaksud dengan LINQ? Nah, LINQ di sini adalah bahasa yang hampir mirip seperti query yang Anda pelajari di mata kuliah basis data. Ya. Nah, kalau di dalam basis data, query yang dimaksud tersebut umumnya adalah dinamakan dengan SQL. Nah, penggunaan LINQ di sini hampir sama dengan SQL. Oke, hampir sama dengan SQL. Nah, bedanya di mana? Kalau SQL yang sudah Anda pelajari di basis data, bahasa SQL itu dituliskan di dalam DBMS. Ya, dituliskan di dalam DBMS. Nah, SQL yang dituliskan di dalam aplikasi atau DBMS, SQL Server, SQL yang dituliskan di dalam Microsoft Access, ya, atau juga SQL yang dituliskan di dalam MySQL, atau juga DBMS lainnya. Ya. Nah, SQL yang dituliskan di dalam DBMS hanya dikenal oleh DBMS itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya SQL tersebut akan dituliskan di dalam bahasa pemrograman, maka SQL itu harus dituliskan dalam format string. Jadi bahasa pemrograman dia tidak akan bisa langsung mengenal SQL yang kita tuliskan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya menuliskan suatu bahasa SQL di dalam Visual Studio, Visual Studio itu tidak akan mengenal, oh, bahasa ini apa. Ya. Jadi bahasa SQL hanya dikenal oleh DBMS itu sendiri. Jadi Visual Studio tidak mengenal apa itu SQL. Maka harus dituliskan menjadi string dan harus diikuti oleh perintah-perintah lainnya supaya SQL tersebut dikenal. Nah, sebaliknya kalau dengan menggunakan LINQ, ya, kepanjangannya Language Integrated Query. Nah, sesuai dengan kepanjangannya ya, Language Integrated Query. Nah, bahasa yang terintegrasi, oke, menjadi query. Nah, query yang kita tuliskan menjadi LINQ, ibaratnya itu nanti kita seperti menuliskan kode program. Ya, kita sudah menuliskan kode program. Nah, kita akan mengetik kode program di dalam Visual Studio. Jadi nanti di sini saya akan mengetik kode programnya. Ya. Nah, kode program yang diketik itu sudah merupakan query. Nah, nanti di sini akan saya tuliskan kode program. Tetapi kode program dituliskan itu sudah merupakan query. Nah, jadi dia tidak lagi harus dituliskan dalam bentuk string, tetapi sudah merupakan source code. Source code itu sudah akan dikenal menjadi query. Nah, itulah namanya nanti adalah LINQ. Ya. Nah, di dalam LINQ, penerapan LINQ-nya. LINQ dapat kita terapkan di berbagai kondisi. Ya. Nah, kita dapat menuliskan LINQ to object, LINQ to dataset, LINQ to SQL, LINQ to entities, dan LINQ to XML. Nah, kalau kita nantinya akan bermain-main ke dalam database, ya. Nah, di sini akan digunakan namanya LINQ to dataset, to SQL, dan to entities. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita nanti akan berfokus ke penggunaan operator. Ya. Nah, bagaimana kita menggunakan operator-operator yang ada di dalam LINQ? Nah, operator tersebut nanti ada terdiri dari assignment, penugasan, ya, operator where, let, order by, select, any all, group, kemudian take, skip, operator set, dan join. Nah, kalau Anda lihat di sini, operator-operator dasar ini hampir mirip dengan SQL. Nah, di dalam SQL ada yang where, ada juga order by, ada select, ada group, ya, ada operator set, juga ada join.
Nah, jadi operator-operator yang ada di dalam link queue hampir mirip atau identik dengan SQL. Nah, maka di sini di awal itulah saya jelaskan bahwa link queue dengan SQL ini hampir sama. Nah, bedanya link queue seperti kita menuliskan source code. Ya, sudah terintegrasi menjadi bahasa pemrograman. Query yang terintegrasi menjadi bahasa pemrograman. Operator-operatornya hampir sama. Ya, hampir sama seperti SQL. Nah, jadi nanti di sini kita akan terfokus dulu ke link queue to object. Oke, nah arsitekturnya nanti, ya, kita akan membaca data source. Nah, data source ini dapat berupa apa? Nah, data source sumber data yang akan digunakan di dalam link queue to object ini adalah berupa array atau kita memanfaatkan collection. Ya. Nah, jadi nantinya akan saya gunakan collection berupa list. Nah, ini merupakan data source, sumber datanya. Dari sumber data inilah akan kita kelola. Ya, apa sih yang mau saya query dari data source ini? Misalnya, saya mau mengambil bilangan genap. Saya mau mengambil bilangan ganjil. Ya. Nah, saya memanfaatkan link queue. Oke. Nah, jadi nanti akan saya gunakan data source berupa collection list. Nah, di dalam arsitektur ini penyusunan query-nya ya. Nah, dituliskan mulai dari kalau menggunakan from, apa identifier-nya di dalam data source. Nah, ada bisa menggunakan let, kalau menggunakan where, order by, select, dan group. Ya. Nah, ini adalah arsitektur dari query-nya. Ya, gambaran umumnya. Oke, nanti silakan mengakses ke video yang selanjutnya, di mana akan saya langsung masuk ke bagaimana kita mengimplementasikan link queue ke dalam data source objek seperti collection list ini. Oke, nah apabila ada pertanyaan terkait dengan arsitektur link queue, pengantar dari link queue ini, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.